Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Bursemiring, NIM 19135211030. Video ini bertujuan untuk pemenuhan praktikum ikhtiologi Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana tahun 2020. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama, ikan banyar atau yang sering disapa kembung banyar dengan nama latin Rastrelinger canagurta. Yang kedua, ada penggaris, kemudian ada benang, selanjutnya ada pisau cutter, selanjutnya ada pisau, kemudian ada gunting. Untuk langkah pertama dalam praktikum ini adalah menyiapkan ikan yang akan dibedah, di mana di sini kita menggunakan ikan banyar atau yang sering disapa kembung banyar dengan nama latin Rastrelinger canagurta. Pertama-tama kita akan membahas ciri-ciri morfologi ikan ini, di mana ciri morfologi adalah ciri yang dapat dilihat dengan mata kita. Yang pertama kita akan membahas mengenai sirip ikan ini, di mana kita lihat ikan ini memiliki sirip yang hampir sama dengan ikan lainnya, yaitu ada sirip dorsal, kemudian ada sirip pektoral, kemudian ada sirip, di bawah ini ada namanya sirip ventral, kemudian di dekat anus namanya sirip anal, kemudian yang paling belakang ini yaitu sirip kaudal. Untuk bentuk ikan ini sendiri yaitu bentuknya bentuk torpedo, kemudian letak mulutnya dapat kita lihat, letak mulutnya ada di sini dengan nama lain atau dengan tipe inferior, di mana inferior itu adalah letak mulut yang berada di bawah kepala, dapat kita lihat bawain kepala dan mulutnya berada di bawah, jadi ikan ini bertipe mulut inferior. Selanjutnya tipe gigi ikan banyar. Ikan banyar ini memiliki tipe gigi seperti yang dapat kita lihat, dia tidak memiliki bentuk yang berada di sepanjang bibir, tapi dia berada di seperti ini. Seperti bentuknya seperti serabut-serabut, di mana bentuk gigi ini disebut sebagai tipe filiform. Kemudian kita akan membahas mengenai sisik dari ikan ini, di mana seperti yang dapat kita lihat seperti ini. Bentuk dari sisik ikan ini yaitu bulat, transparan, dan tipis. Jadi dengan ciri seperti ini, sisik ikan banyar dinamakan dengan sikloid. Seperti ini. Kemudian kita akan membahas mengenai motif yang ada di tubuh ikan banyar ini, di mana kita lihat bahwa ikan banyar memiliki motif garis seperti ini memanjang di tubuh ikan banyar, dapat dilihat. Kemudian kita lihat lagi di bagian punggung atau bagian atas ikan, ada kita lihat motif hitam putih atau seperti loreng-loreng, yaitu ini warna hitam putih. Kemudian begitu juga di sebelahnya, motif ini dapat dilihat mulai dari ujung kepala sampai ujung pangkal ekor. Kemudian ada keunikan lain yaitu sirip tambahan. Selain dari sirip dorsal, ventral, dan kaudal, ada juga sirip tambahan yaitu persis setelah sirip dorsal. Ini siripnya, dan ada sirip-sirip kecil lagi di sini. Begitu juga di bawah, di dekat sirip anal, ini dapat dilihat seperti ini. Ini dia penampakannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk ekor ikan banyar. Seperti kita lihat, bentuk ekor seperti ini dinamakan forket karena bentuknya bercagak. Kemudian terdapat lekukan tajam ini di antara lembar dorsal dengan lembar ventral. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri morfometrik dari ikan banyar. Yang pertama kita akan mengukur total length atau panjang total tubuh, jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian posterior ikan. Jadi kita menggunakan benang yang ditarik dari ujung ekor hingga ujung kepala. Kemudian setelah didapatkan hasilnya, agar lebih mudah digunting. Kemudian benang yang sudah digunting tadi diukur menggunakan penggaris. Jadi setelah benang yang telah ditarik dari ujung ekor hingga ujung kepala ikan diukur menggunakan penggaris. Jadi dari hasil yang telah diukur didapatkan hasilnya itu 19,3 cm. Selanjutnya kita akan mengukur forehead length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian lekukan ekor. Jadi dari sini sampai ini, lekukannya ini. Kita tarik lagi benang seperti pengukuran yang pertama. Kita usahakan benangnya itu tertarik lurus. Jadi ketika hasilnya sudah didapatkan, agar hasilnya tidak lari-lari, ada baiknya digunting benangnya. Jadi ini adalah benang hasil pengukuran forehead length. Kita letakkan. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris yang telah kita sediakan. Dari hasil pengukuran dapat kita lihat hasilnya itu 17,5 cm. Kemudian kita akan mengukur standar length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan pangkal ekor atau batas akhir ekor yang dapat digerakkan. Jadi kita mengukur dari sini sampai ke bagian ini. Ini adalah bagian terakhir atau pangkal ekor yang terakhir digerakkan oleh ikan. Pengukurannya sama seperti pengukuran yang tadi, yang forehead length dan total length.
Kita tarik lagi benang, kemudian setelah dia dapatkan hasilnya, digunting agar hasilnya tidak lari-lari. Jadi ini adalah benang hasil pengukuran dari standar length. Kita ukur menggunakan penggaris lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Dari sini didapatkan hasilnya itu 16,4 cm. Kemudian kita mengukur free dorsal length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian anterior dasar sirip dorsal. Dimana kita tahu ini adalah anterior kepala dan sirip dorsal itu ini. Jadi kita ukur dari sini sampai ke sini. Cara pengukurannya sama seperti pengukuran-pengukuran sebelumnya. Kita tarik benang. Sampai ke sini. Kemudian digunting lagi. Jadi ini adalah benang hasil pengukuran dari free dorsal length. Kita ukur lagi menggunakan penggaris. Jadi panjangnya itu 6,5 cm. Kemudian kita akan mengukur orbital length. Orbital length itu adalah jarak antara kedua bagian terluar kelopak mata. Jadi ini yang paling luar kita ukur. Seperti itu, menggunakan benang juga, sama seperti pengukuran yang tadi, yang sebelum-sebelumnya. Jadi, kita gunting. Seperti ini. Jadi, ini hasil pengukuran dari orbital length dapat kita ukur. Kita dapatkan hasilnya itu 1,2 cm. Selanjutnya, kita akan mengukur eye length, yaitu garis tengah rongga mata. Seperti ini, ketika kita sudah dapat hasilnya, kita gunting lagi. Jadi ini adalah benang hasil pengukuran dari eye length tadi. Kita ukur lagi menggunakan penggaris. Dapat kita lihat bahwa hasil pengukurannya itu 5 mm. Kemudian kita akan mengukur caudal peduncle length, yaitu jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip dubur. Jadi, seperti yang dijelaskan di awal, bahwa ini adalah pangkal ekor. Kemudian kita ukur sampai ke belakang sirip anal. Nih, sampai sini kita ukur, karena dapat kita lihat bahwa ini adalah ujung dari sirip anal. Kita ukur sampai situ menggunakan benang lagi. Kemudian hasilnya ini yang telah dapat digunting. Ini adalah hasil pengukuran dari caudal peduncle length tadi. Kita ukur lagi menggunakan penggaris. Hasilnya itu 4 cm. Kemudian kita akan mengukur panjang rahang atas, yaitu panjang bagian atas rahang ikan. Ini rahangnya atau mulutnya sudah ada penyangganya. Jadi agar lebih memudahkan kita mengukur. Kita ukur. Ini dari ujung mulutnya sini sampai ke lekukan akhir ikan. Ini. Kemudian kita ambil dan digunting lagi. Jadi ini adalah benang hasil pengukuran dari rahang atas ikan tadi. Kita ukur lagi menggunakan penggaris. Tuh dapat kita lihat bahwa hasilnya itu 2,1 cm. Selanjutnya ini adalah benang hasil pengukuran dari panjang rahang bawah ikan banyar. Dapat kita lihat hasilnya itu 2,2 cm. Selanjutnya kita mengukur panjang head length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala ikan dengan bagian posterior operculum. Jadi kita mengukur itu dari sini sampai ke bagian ini. Nih, ujungnya ini. Jadi kita ukur sama seperti pengukuran sebelum-sebelumnya menggunakan benang. Kita tarik dari tengah operculum, posterior operculum sampai ke anterior ini. Kemudian kita tarik. Lalu kita gunting. Jadi ini hasil pengukuran dari head length tadi. Hasilnya itu 4,8 cm. Kemudian kita mengukur snout length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian anterior kelopak mata. Jadi kita mengukur dari sini sampai ke sini, ke ujung mata ikan ini. Lalu kita mengukur lagi hasil dari snout length tadi. Jadi kita dapat melihat hasilnya itu menunjukkan angka 1,1 mm. Selanjutnya adalah post orbital length, yaitu jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan posterior operculum. Jadi kita mengukur dari sini sampai ke sini. Kemudian hasilnya kita gunting lagi. Jadi ini adalah hasil pengukuran dari post orbital length tadi. Kita ukur menggunakan penggaris. Kita lihat bahwa pengukurannya itu menunjukkan angka 2,4 cm. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi kepala. Tinggi kepala itu kita ukur dari sini sampai ke bawah ini, ke paling bawah bagian
kepala ikan ini. Tarik benang. Kemudian kita ukur. Jadi, dapat kita lihat tinggi kepala ikan yang kita bedah adalah menunjukkan angka 4 cm. Kemudian kita mengukur tinggi badan. Cara mengukur tinggi badan itu kita lihat dari, kita ukur dari sini, dari sirip ventral, dorsal maksudnya, menuju ke ke bagian sirip ventral. Kita tarik benang. Setelah didapatkan, kita ukur lagi menggunakan penggaris. Jadi pengukuran tinggi badan ikan tadi dapat kita lihat menunjukkan angka 5,5 cm. Kemudian kita mengukur tinggi pipi. Cara mengukur tinggi pipi itu yaitu jarak antara rongga mata dengan bagian anterior operculum. Jadi kita mengukur dari ini sampai ke bagian bagian yang ujung dari operculum ini. Kita ukur. Kemudian kita gunting dan kita ukur lagi. Jadi ini adalah hasil dari pengukuran tinggi pipi ikan tadi. Dapat kita lihat hasilnya itu 1,8 cm. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi bawah mata, yaitu jarak antara kelopak mata dengan bagian bawah rahang. Jadi kita tarik garis benang, maksudnya tarik benang dari yang paling bawah. Kemudian kita gunting dan kita ukur menggunakan penggaris. Jadi ini adalah hasil pengukuran dari tinggi bawah mata, menunjukkan angka 1 cm. Kemudian kita akan mengukur tebal badan ikan, yaitu jarak terbesar antara kedua sisi badan, atau jarak terbesar antara dua tutup keping insang antara kedua sisi kepala. Jadi kita menarik benang dari sini, dari tengah keping insang yang ini menuju keping insang yang di bagian lain. Nah, ketika benang sudah ditarik, benangnya dapat digunting dan diukur menggunakan penggaris. Jadi, hasil pengukuran dari tebal badannya itu adalah 6,4 cm. Kemudian kita mengukur panjang dasar sirip dorsal, yaitu jarak antara pangkal jari-jari pertama dan tempat selaput sirip di belakang jari-jari terakhir bertemu dengan badan jarak. Jarak ini diukur melalui badan sirip. Seperti ini, kita ukur dari ujung sini ke ujung bagian depan sirip ini. Lalu kita pegang, kemudian kita gunting dan kita ukur. Jadi panjang sirip dorsal ikan banyar yang dipraktikumkan adalah 2,2 cm. Kemudian kita mengukur tinggi sirip dorsal, yaitu panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip dari pangkal ke ujung sirip. Jadi kita ukur yang ini, bagian ini, dari bawah sini sampai ke ujungnya. Seperti ini. Kemudian kita usahakan pengukurannya itu detail, kemudian dipotong menggunakan gunting dan diukur. Jadi tinggi sirip dorsal ikan banyar ini adalah 2,2 cm. Yang terakhir kita akan mengukur panjang sirip ventral, yaitu panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip dari ujung sampai pangkal. Jadi kita tahu bahwa ini adalah sirip ventral. Jadi kita mengukur panjangnya, di mana panjangnya itu adalah ini, sedangkan tingginya itu ini. Karena yang disuruh hanya mengukur panjang, jadi kita hanya mengukur bagian ininya saja. Kemudian kita potong dan kita ukur. Jadi panjang sirip ventral ikan ini adalah 9 mm. Kemudian setelah mengetahui morfologi dan morfometrik dari ikan, kita akan melanjutkan pembedahan. Cara membedah ikan agar isi perut tidak rusak, yaitu dengan cara memotong dari anus, dari sini, dari ujung anus ke sini. Hal ini agar isi perut yang ada di sini tidak rusak dan dapat dilihat dengan baik saat melakukan praktikum. Jadi kita akan memotong seperti ini. Usahakan memotong menggunakan pisau yang tajam agar hasilnya tidak berantakan. Jadi seperti ini. Dapat kita lihat hasil pemotongannya seperti ini. Jadi ini kita dapat melihat dari ini bagaimana otot ikan ini sendiri. Jadi dari yang kita lihat ini bahwa jenis dari otot ikan banyar ini adalah otot
bergaris karena dia memiliki blok-blok otot yang disebut miotom yang dilapisi oleh mesoseptum dan mesosepta seperti ini. Kemudian untuk melihat tulangnya dapat kita hancurkan, dagingnya ini kita hancurkan seperti itu. Seperti ini. Dapat kita lihat seperti inilah gambaran tulang ikan banyar ini, seperti ini. Ini adalah contoh ekor yang sudah dagingnya dihancurkan seperti ini. Ini terdapat rongga tulangnya. Kemudian setelah tadi kita memotong bagian ekornya, untuk melihat isi perut dari ikan banyar ini, kita menggunting dari bagian anusnya tadi ke atas. Seperti ini. Jadi karena hasilnya belum sangat terlihat, jadi seperti ini kita dapat melihat isi perut ikan banyar. Yang ini itu jantung ikan. Kemudian ini lambungnya, di mana lambung itu berfungsi mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Letaknya di antara esofagus dan usus. Ini lambungnya. Kemudian ada bagian ini yang seperti ini yang seperti mirip serabut-serabut seperti itu. Ini namanya filoexesa yang berfungsi untuk menetralisir makanan dari lambung yang asam menuju usus yang bersifat basah. Nih, untuk lebih jelasnya dapat dilihat bahwa nih filoexesa itu bentuknya kayak bentuknya itu nih. Seperti ini. Kemudian ada hati ikan. Nih, hatinya itu ini. Nih, hatinya itu ini. Kemudian ada gonad. Kemudian ada usus juga. Ini ususnya ini. Mana usus itu terletak sesudah lambung untuk menyerap sari-sari makanan, seperti itu. Kemudian di sini ada insang, itu insang. Jadi seperti itulah isi perut dari ikan banyar ini sendiri. Jadi setelah isi perut ikan ini dikeluarkan, kita dapat melihat bahwa ini insang, ini. Namun sebenarnya bentuk insangnya bukan seperti ini. Bentuk insangnya sebenarnya berlapis-lapis, namun ini hanya diambil sebagian saja. Kemudian ini lambung. Ini lambung ikan itu yang seperti tadi dikatakan berfungsi untuk mencerna makanan baik secara mekanik maupun secara kimiawi yang letaknya di antara esofagus dan usus. Kemudian ada jantung. Ini jantungnya itu lumayan kecil. Ini agak licin ya. Ini jantungnya. Kemudian ini ususnya. Ini apabila dilihat secara langsung ini bentuknya seperti usus manusia karena berbentuk seperti selang-selang. Kemudian ini hati ikan, ini gonadnya. Kemudian ini yang terakhir adalah filoexesa. Filoexesa ini yang tadi dikatakan berfungsi menetralisir makanan dari lambung yang bersifat asam menuju ke usus yang bersifat basah. Kalau kita lihat bentuknya filoexesa itu seperti ulat ya, seperti karena bentuknya kecil, seperti cacing-cacing kecil seperti itu, seperti ini. Namun sangat berfungsi sekali dalam pencernaan ikan, seperti itu. Kemudian kita akan melihat sistem sarafnya, yaitu ke bagian otak. Cara melihatnya itu kita potong dulu bagian ini. Caranya ini saya ikuti yang ada di modul. Ini. Seperti ini hasilnya. Kemudian potong bagian sininya. Jadi setelah kepala bagian atas tadi dipotong,
kita dapat melihat bagian otak ikannya itu yang ini. Ada seperti bentuk dua ini bentuk otaknya. Seperti inilah kira-kira penampakan dari otak ikan banyar.